minum-minuman, berjudi dan lain sebagainya. Tapi di hati terdalamnya pasti ada kebaikan. Maka kita sangat dianjurkan tidak boleh memandang rendah kepada kawan-kawan kita, kepada kaum muslimin, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Andai kata kita jumpai saudara kita, kawan kita, tetangga kita yang saat ini masih tenggelam, masih mengikuti hawa nafsunya, kita boleh nggak suka sama perbuatannya, nggak boleh. Kita nggak suka sama minumannya, misalkan dia minum karena memang dilarang. Kita boleh nggak suka dengan judinya karena memang dilarang. Tapi jangan sampai kita membenci orang tersebut. Karena apa? Karena orang yang saat ini secara johiriyah memang dia bermaksiat, bisa saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan taufik hidayah dan dia menjadi manusia yang bertakwa. Makanya dalam ajaran agama kita nggak boleh memandang rendah sesama muslim. Akan lebih bagus ketika kita melihat kawan kita tadi, saudara kita, akan lebih bagus, akan lebih bijak ketika memang dia saat ini tenggelam dalam kesalahan, kita rangkul. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Unsur akhoka, zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kamu yang jolim dan yang dijolimi, yang jolim dan yang dijolimi. Lalu sahabat Nabi nanya, wahai Rasulullah, kalau nolong yang dijolimin mah arti mau otak saya. Misalkan ada orang yang dijolimin, ada orang yang dijolimin nih, misalkan lagi ada orang di jalan dirampok, misalkan kita tolong arti karena lagi dijolimin. Arti. Tapi gimana saya nolong sahabat saya, saudara saya yang jolim? Nolong gimana? Misalkan ada tetangga kita masih suka mabuk, jolim kan dia, iya. Misalkan ada tetangga kita yang masih suka mencuri, dia kan jolim. Terus ditolong, apa ditolong dibantu nyuri? Bukan begitu. Takutnya Eko mah, oh ada temennya tukang nyolong, kata Kang Jen, tolong temen kamu yang jolim. Wah berarti temen saya mau nyolong, saya tolong nih. Lumayan dapat komisi. Bukan paham deh begitu. itu mah, paham. Sudah sama itu. Ini sahabat Nabi, ini kata sahabat Nabi, kalau nolong yang dijolimin ke hati, ini gimana ya Rasul? Nolong yang jolim. Apa kata Rasul? Dengan cara engkau cegah dia supaya enggak berbuat jolim. Andai kata ada teman kita yang suka mabuk, kita cegah supaya jangan mabuk. Kita nasihatin pelan-pelan. Jangan kita temenin. Jangan kita bentak-bentak, kita gaplok segala macam. Jangan masalah lagi. Kita menasihati dengan lembut. Tugas kita menasihati. Andai kata, wah ini susah dinasihatin, yang ada ribut nih. Udah hati kita terenyuh. Hadirkan hati nurani kita, ya Allah. Dia teman saya, dia saudara saya seperjuangan. Salah dia ya Allah. Saya tahu dia salah ya Allah. Kasih dia hidayah ya Allah, biar dia mau tobat. Udah. Itu kita udah gugur kewajiban kita. Kita udah dapat pahala. Kita udah termasuk orang-orang yang mencintai karena Allah. Itu. Makanya seburuk apapun kelakuan orang, kita benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Gitu. Siapapun itu dia. Karena apa? Karena kita belum tahu akhir hidup kita. Kita nggak tahu. Takutnya sekarang kita merasa so suci. Wih, gua nih ahli pengajian, gua ngaji ke sono ngaji, ke situ ngaji. Giliran umuran udah 62, kita terperosot malah demen sama janda misalkan. Aduh, main di rumah janda ya misalkan. Akhirnya suul khotimah. Nauzubillah ini. Makanya kita gitu, kita nggak boleh merasa saat ini kita ngaji di mana ya rajin. Sehingga ada teman kita, wah lu dosain lu dasar ahli neraka tuh. Nggak boleh begitu. Kenapa? Kita nggak boleh mengatakan seorang itu ahli neraka karena kita nggak tahu kan akhir itu. Kecuali kita ngomong begini, jangan lakuin begitu. Kalau mabok mah perbuatan ahli neraka. Itu perbuatan ahli neraka. Kalau mabok mah jangan, lu ahli neraka lu. Ini kayak punya dia ya. Berarti itu mau dicap tuh ya? Iya nggak boleh. Nggak boleh lagi ya. Boleh sembarangan kita. Makanya kalau kita bisa memandang seseorang dengan pandangan kasih, maka dengan siapapun kita bisa rukun.
Karena dengan siapapun kita bisa merangkul. Karena itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang. Itu kita saling menasihati, saling menasihati. Maka alhamdulillah kita mau hadir di majlis ini walaupun dengan penuh kesederhanaan, tapi kita datang ke sini termasuk orang-orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak melihat berapa banyak orang yang hadir di tempat ini, Allah enggak melihat. Tapi Allah melihat hati kita. Hati kita dari rumah mantep. Menurut Mukri ini walaupun banyak job, gua harus ngaji. Tuh iya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar untuk menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka orang tersebut seperti orang yang fisabilillah, orang yang ada di jalan Allah, sehingga dia nanti kembali ke rumahnya. Ini kita yang ngaji, orang-orang yang ada di jalan Allah. Makanya Allah nggak melihat lah, oh itu mah jamaahnya banyak tuh, itu mah pahalanya lebih gede. Tapi Allah melihat kesungguhan kita. Walaupun kita berdua ngaji, pahala besar. Karena apa? Karena ngelihat kesungguhan kita, semangat kita. Makanya kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mau ngaji. Makanya saya itu paling demen kalau melihat kawan-kawan pada mau ngaji. Kemarin ngelihat Mundur Ido lagi pada ngaji, masya Allah. Senang, asli senang. Karena apa? Kita harus rajin hadir di majlis-majlis kebaikan. Agar apa? Agar nanti menjadi saksi di akhirat bahwa kita itu hadir di majlis ini. Itu kita perlu. Kenapa? Manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhuwa. Siapa orang yang melangkahkan kedua kakinya untuk menuntut ilmu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu qabla ayyakhuwa, dosanya diampuni sebelum dia melangkahkan kakinya, sama Allah dosanya diampuni. Kenapa? Dengan wasilah orang tersebut menuntut ilmu. Yang terpenting kita mau menuntut ilmu, yang sangat terpenting apa? Kita kan ibadah. Kita kadang-kadang kita sholat ya, kita sholat, kita puasa, kita zakat. Dengan sebab kita menuntut ilmu, dengan sebab kita menuntut ilmu, itu ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mau belajar.